Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci batal, wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fata TV dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kemudian bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Fata TV yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizallahu ta'ala dengan tema konsultasi Islam. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini di kediaman beliau. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar Ustaz? Narakum ala khair. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum semuanya juga, para pemirsa juga baik-baik semuanya. Allahumma amin Ustaz. Taib Ustaz, mungkin insyaallah kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fata TV Ustaz. Taib. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Mungkin sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan program live interaktif Fata TV. Jadi program live interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini hafizallahu ta'ala. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call layanan interaktif Fata TV di 082170006087. Ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa Fata TV yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami di 082170006087. Dan kami harapkan kepada para pemirsa untuk bisa menyimpan nomor WhatsApp call Fatwa TV agar bisa memudahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Asatizah dan Fatwa melalui program live interaktif Fatwa TV tentunya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa anda saksikan di layar kaca televisi anda semuanya. Ada Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi maupun atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan untuk donasi yang telah dikirimkan. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif Fata TV melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita telah membuka layanan interaktif Fata TV. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini tentang konsultasi Islam pada umumnya, bisa menghubungi nomor layanan kami yang telah kami sebutkan tadi ya. Baik, untuk mengawali program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan nasihat pembuka. Kita akan minta Al-Ustaz Dr. Musyafa' Ad-Darini untuk menyampaikan nasihat pembuka bagi kita semua. Falyatafaddal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa penyesalan dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik ketika hidup di dunia,
saat nanti mereka di akhirat. Menjadi penting bagi kita untuk mengetahui penyesalan-penyesalan tersebut, sehingga kita bisa terhindar dari penyesalan-penyesalan itu. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah penyesalan orang yang salah dalam mencari teman dan salah dalam mencari panutan. Allah sebutkan hal ini di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Hari itu orang yang zalim menggigit semua jari jemarinya. Dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dahulu mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berjalan bersamaku. Seandainya dahulu aku menjadikan Rasul sebagai panutanku, yang aku berjalan di atas sunnahnya. Orang yang salah dalam mengambil panutan, maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ambillah panutan yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panutan yang benar-benar membawa syariat Islam yang hakiki, dan yang paling tinggi kedudukannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mengaku sebagai ahlus sunnah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini penyesalan yang kedua. Sungguh betapa celakanya aku, seandainya aku dahulu tidak mengambil si fulan sebagai teman dekatku. Seandainya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia benar-benar telah menyesatkanku, menjauhkanku dari az-zikr, dari pengingat, setelah ia datang kepadaku. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, teman yang buruk bisa mendatangkan penyesalan yang luar biasa di akhirat nanti. Maka berhati-hatilah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berhati-hatilah untuk menjadikan seseorang sebagai teman dekat, karena itu akan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Itu akan sangat besar pengaruhnya dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili." Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Orang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka silahkan dia melihat, silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada satu ayat lagi yang menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang tidak baik ketika di dunia. Penyesalan ini karena mereka salah dalam mencari pemimpin, salah dalam mentaati pemimpin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dalam surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di neraka tersebut. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan satupun pelindung, dan mereka tidak akan mendapatkan satupun penolong.
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Di hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Andainya kita dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka juga mengatakan, wahai Rabb kami, sungguh kami dahulu telah mentaati pemuka-pemuka kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Maka para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, jangan sampai penyesalan ini nanti kita lakukan. Jangan sampai penyesalan ini nanti menimpa kita. Kalau kita mengangkat pemimpin, maka taati dia hanya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati dia pada hal-hal yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik. Para jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan. Taib, dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak bisa tolong dikecilkan dulu volume televisinya. Mohon maaf Bapak, ya bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ya, apakah sudah terhubung dengan Bapak saat ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Pak. Ya. Ya, saya kan mau nanya. Ya, silakan Bapak. Bagaimana Pak ya? Saya kan jualan ikan sama sayur. Baik. Mohon maaf Bapak, jadi bisa dalam agama Islam gimana Pak? Cara jual beli kalau dalam berdagang gitu. Ya. Cukup Bapak? Itu aja Pak. Ya. Sudah kami tanggapi. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tolong insyaallah setelah ini Ustaz Musyafa akan menjawabnya dan Bapak bisa menyimaknya ya. Ya. Syukran jazakallah khairan. Fal tafadhal masykuran ma'jura Ustaz. Ya, pertanyaannya tentang ya, bagaimana menjual ikan dan sayur ya. Benar Ustaz. Para jemaah sekalian rahimanallah, menjual ikan merupakan sesuatu yang dihalalkan di dalam Islam. Pada asalnya jual beli itu dibolehkan, ya. Dan menjual ikan pada asalnya dibolehkan, kecuali ada hal-hal yang menjadikannya tidak boleh. Ya, misalnya menyembunyikan hakikat keadaan ikannya. Ikannya sebenarnya busuk, kemudian dia tutup-tutupi. Ya, misalnya dia masukkan ikan yang busuk ke dalam ikan-ikan yang segar, ya, agar ikan yang busuk tersebut terjual. Ini jelas tidak boleh, ya. Pada asalnya jual beli ikan dibolehkan, kecuali ada hal-hal yang menjadikannya tidak boleh, seperti tadi mengelabui, menipu, ya, dan seterusnya.
Jual beli sayur juga demikian ya. Pada asalnya dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang menjadikannya terlarang. Itu kalau ditanya tentang jual beli secara umum, ya jawabannya umum ya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini, tapi kalau pertanyaannya umum seperti itu, maka pada asalnya jual beli ikan dan jual beli sayur itu dibolehkan selama tidak ada hal-hal yang menjadikannya tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, memang pertanyaannya cukup umum Ustaz, mungkin nanti jika perlu detailnya silahkan tanyakan kembali di sesi lainnya ya. Baik, kita telah terhubung dengan Bapak Soleh Haji sebagai penelpon kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Halo. pertanyaannya. Ya. Sudah terhubung Bapak. Ya, ingin bertanya Ustadz. Fadhal. Ya, dalam hadis riwayat Muslim Ustadz disebutkan Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat setelah Isya begitu Ustadz. Nah, pelaksananya bagaimana kalau seandainya begini Ustadz? Kita melaksanakan hadis tersebut yang 4 rakaat, 2 rakaatnya itu diniatkan untuk rawatib, 2 rawatib Isya gitu, ba'diyah Isya ya Ustadz. Kemudian 2 rakaatnya lagi diniatkan sekaligus sholat malam yang 11 rakaat itu Ustadz. Ya. Seperti Ustadz. Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Ustaz. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, pertanyaannya bolehkah orang yang setelah atau telah menyelesaikan sholat Isya, orang tersebut sholat 2 rakaat ba'diyah Isya, kemudian 2 rakaat yang lain adalah 2 rakaat sholat malam? Jawabannya boleh, tidak ada masalah dengan hal ini. Ya, jawabannya tidak ada masalah. Boleh juga, ya, misalnya 2 rakaat untuk sholat ba'diyah Isya, ya. Ini juga dibolehkan. Kalau misalnya kepengen sholat ba'diyah Isya 2 rakaat saja, tidak ada masalah. Kepengen sholat ba'diyah Isya 4 rakaat juga tidak ada masalah. Tentunya yang lebih afdal, ya, yang lebih banyak rakaatnya. Ba'diyah Isya 4 rakaat lebih afdal daripada sholat ba'diyah Isya 2 rakaat. Kalau ingin sholat malam, maka ya di luar rakaat itu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Bapak Soleh Haji atas kebersamaannya. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, ada hamba Allah di Surabaya. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kami ulangi sekali lagi. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, halo Bapak. Kami persilakan Bapak untuk pertanyaannya. Halo Pak. Ya, Nggak silakan. terdengar Afan Ustadz. Sudah terdengar, sudah terdengar. Silakan pertanyaannya. Halo. Halo, halo, halo. Belum terdengar. Mohon maaf, sepertinya penelpon belum bisa mendengar suara host. Ya, sepertinya kita terputus jaringannya dengan penanya sebelumnya. Ya. Dan kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi terlebih dahulu. Saya sembari menunggu penelpon kembali menelpon layanan interaktif kita saja. Ya.
Pertanyaan dari Haryanto ini Ustaz di Jawa Tengah Kabupaten Purworejo. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah berdosa membuat polisi tidur di jalan kampung atau setapak? Bahkan ada yang mengatakan itu dosa jariah. Mohon pencerahannya. Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, membuat polisi tidur di jalan, ya, ini harus kita lihat ya secara hukum dalam sebuah negara, apakah itu dibolehkan ataukah tidak. Pada asalnya ketika tidak ada aturan untuk melarang pembuatan polisi tidur, ya, pada asalnya dibolehkan selama memang ada maslahat besar dalam pembuatan polisi tidur itu. Karena para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, seringkali jalan itu disalahgunakan oleh orang-orang yang menggunakan jalan. Misalnya di jalan kampung, di sana banyak anak lalu lalang, anak nyebrang. Kalau tidak ada polisi tidur, maka orang-orang akan melewati jalan tersebut dengan ya kecepatan yang tinggi. Ini akan sangat membahayakan anak-anak yang lalu lalang, atau sangat membahayakan hewan-hewan, misalnya ada ayam misalnya yang tertabrak akhirnya. Padahal jalan tersebut ya jalan kampung. Seharusnya jalan tersebut ya tidak digunakan dengan kecepatan yang tinggi. Kalau tidak ada polisi tidur, maka orang akan berjalan di jalan tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Beda kalau ada polisi tidurnya. Tapi tadi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, harus diperhatikan, apakah ada aturan pemerintah dalam hal itu ataukah tidak. Kalau misalnya ya ada aturan pemerintah dalam hal tersebut, maka kita harus mentaati aturan-aturan itu. Kita harus mentaati aturan-aturan itu. Karena aturan-aturan pemerintah yang seperti itu pada asalnya tidaklah dibuat kecuali untuk mendatangkan maslahat untuk bersama, ya, mendatangkan maslahat kepada masyarakat semuanya. Makanya kita harus punya semangat untuk menerapkan aturan-aturan pemerintah, yang mereka tidaklah membuat aturan-aturan tersebut kecuali agar maslahat bersama itu bisa dijaga dengan baik. Ya, para jemaah sekalian rahimakumullah, saya ringkas jawabannya. Yang pertama, pada asalnya hal ini dibolehkan. Memang ada tujuan atau maslahat yang besar. Seperti tadi di jalan gang kecil, atau di jalan desa, atau di jalan lain yang kalau tidak ada polisi tidurnya, maka orang-orang akan berlalu lalang di tempat tersebut dalam kecepatan yang sangat tinggi, dan itu sangat membahayakan banyak orang. Kemudian perhatikan aturan pemerintah dalam hal tersebut. Terapkan aturan pemerintah dengan baik, karena aturan-aturan tersebut tidaklah dibuat kecuali untuk kemaslahatan bersama. Demikian, wallahu ta'ala. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan di website Dewan Redaksi. Ya, baik, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya. Ada Bapak Asep di Lampung. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo Pak Asep. Ya,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak, pertanyaannya. Nah, ini Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz tentang kan ada suatu keluarga yang bersepakat membagi waris dengan tidak dengan syariat Islam gitu Pak Ustaz, dengan secara Islam. Jadi kalau itu terjadi Pak Ustaz, kan itu kan dosa Pak Ustaz ya kalau nggak dibagi secara Islam. Tapi kalau umpamanya terjadi itu Pak Ustaz, bagian masing-masing itu kalau sudah dibagi secara tidak syar'i gitu Pak Ustaz, apakah haram Pak Ustaz kita memakainya gitu Pak Ustaz? Ya. Cukup Bapak ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Bapak Asep. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Warisan itu harus dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan di dalam ayat yang menjelaskan tentang warisan. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perincian-perincian tentang pembagian waris mengatakan fariidatan minallah. Fariidatan minallah itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan ayat-ayat tentang bagian waris, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat setelahnya, tilka hududullah, batasan-batasan Allah. Hukum-hukum waris yang terperinci itu merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut sebagai batasan, maka kita tidak boleh melanggarnya. Setelah itu Allah katakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Wa dhalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi ada dua ayat setelah ayat yang menjelaskan tentang perincian pembagian waris di surat An-Nisa. Ayat yang pertama tentang orang yang mentaati dan menerapkan batasan-batasan dalam hukum waris. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan, maksudnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah kemenangan yang sangat agung. Kemudian setelah itu Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam neraka dan dia selama-lamanya di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini jelas menunjukkan bahwa penerapan pembagian waris atau penerapan hukum waris dalam pembagian waris itu wajib. Dan harta waris itu sudah menjadi hak bagi orang yang berhak dengan harta waris itu. Tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya. Tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya. Kalau misalnya tiba-tiba harta warisan itu dibagi rata, maka jelas ada tindakan saling membalimi satu dengan yang lain. Karena sebenarnya mereka bagiannya berbeda-beda. Yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan.
Iya. Saudara yang laki-laki berbeda dengan saudara yang perempuan. Anak yang laki-laki berbeda dengan anak yang perempuan. Nah, ketika disamakan berarti ada tindakan menzalimi orang lain, mengambil hak milik orang lain. Itu terjadi. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka yang halal bagi dia adalah yang menjadi bagiannya. Yang halal bagi dia adalah yang menjadi bagiannya sesuai dengan aturan syariat. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Ustaz, gimana kalau misalnya sudah dibagi secara syar'i, kemudian yang mendapatkan hasil lebih banyak memberikan kelebihannya kepada orang yang mendapatkan warisan yang lebih sedikit? Jawabannya, kalau keadaannya seperti itu, maka boleh-boleh saja. Kan dia sudah mengambil haknya. Kemudian setelah itu dia memberikan sebagian haknya kepada orang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal langsung dibagi sesuai dengan tuntunan syar'i, ini yang masalah. Ustaz, apa bedanya? Kan hasil akhirnya sama. Jawabannya beda. Bedanya itu dia mendapatkan haknya dulu. Kemudian ketika dia memberikan, dia tahu berapa yang dia berikan kepada saudaranya. Kalau langsung kan dia tidak tahu. Dia berikan kepada saudaranya berapa. Saudaranya juga tidak tahu berapa yang sebenarnya punya atau hak saudaranya dia. Tidak tahu. Maka bagaimana orang memberikan sesuatu yang kadarnya dia tidak tahu? Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, ikuti aturan syariat. Allah sendiri yang telah memberikan kaedah-kaedah yang sangat terperinci di dalam hukum waris. Allah sendiri yang memberikan perincian-perincian itu. Ini untuk menunjukkan bahwa pembagian waris itu sangat penting. Dan harusnya aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, kita benar-benar terapkan dalam pembagian waris tersebut. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakallahu khairan bagi Bapak yang telah bertanya ya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya. Ada Bapak Fauzi di Sulawesi Selatan. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Bapak Faisal maksud kami ya. Ya, halo, Assalamualaikum Fatwa TV dengan Bapak Faisal. Iya. Ya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak untuk pertanyaan. Ya, Afwan Ustaz, saya mau bertanya tentang pembagian harta waris. Ya. Qadarullah ayah tiri saya meninggal dunia di bulan lalu dan beliau meninggalkan harta sebesar 300 juta yang mana uang tersebut sudah digunakan untuk membangun rumah di kampung. Rumah tersebut walaupun belum rampung 100% namun alhamdulillah sudah bisa ditempati oleh ibu saya. Dan bapak tiri saya dari tahun lalu rumah itu terbangun dari uang bapak tiri saya sebesar 300 juta. Dan sisanya uang ibu saya yang sampai sekarang masih mengerjakan sedikit demi sedikit. Ya. Jadi beliau meninggalkan harta senilai 300 juta sudah dalam bentuk rumah dan baju-baju beliau. Dari pernikahan bapak tiri saya dan ibu saya tidak memiliki keturunan, tetapi bapak tiri saya mempunyai 2 orang anak perempuan dari hasil pernikahan beliau sebelumnya dan tidak memiliki anak laki-laki. Juga orang tua dan semua saudara beliau sudah meninggal, yang tersisa adalah 2 orang ponakan, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari saudara laki-lakinya. Saya minta tolong dibantu dijelaskan bagaimana cara pembagiannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Pembahasan tentang waris ya, lebih baik
ditanyakan ke Ustadz yang lebih kompeten karena tidak berani menjawab secara langsung. Ya, lebih baik menghadap ke Ustadz di lapangan secara intens, dibahas yang lebih detail bagaimana di lapangannya, sehingga jawaban lebih bisa detail dan lebih bagus ya. Karena pembahasan tentang waris ini pembahasan yang sangat sensitif ya, lebih baik langsung ke Ustadz di lapangan ya. Jadi offline itu lebih baik. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Dan mungkin bagi Bapak Faisal yang telah bertanya, kami ucapkan juga jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Ya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan. Ya, pertanyaan yang kita akan mulai membacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi terlebih dahulu, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ilham di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah perintah membunuh hewan pengganggu seperti tikus, burung gagak, burung elang, dan lain-lain dikarenakan hewan tersebut mengganggu kita, atau setiap lihat hewan tersebut diwajibkan untuk membunuhnya? Misalkan kita sedang di gunung melihat ada burung elang di atas pohon, meskipun burung elang tersebut tidak mengganggu kita, apakah tetap wajib dibunuh? Mengingat burung elang masuk dalam hewan yang dilindungi pemerintah, sehingga jika membunuhnya dapat dikenakan hukuman. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, iya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita harus tahu ya bahwa membunuh fawasiq ya, atau hewan-hewan yang merusak itu bukan kewajiban. Boleh dibunuh. Khamsun minal fawasiq, khamsu fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. Ada 5 hewan perusak yang boleh dibunuh, baik di tanah yang halal maupun di tanah yang haram, maksudnya tanah suci. Nah, itu bukan perintah yang mewajibkan ya, bukan perintah yang mengharuskan, tapi itu pembolehan. Pembolehan. Kalau mau bunuh silahkan. Kalau tidak juga tidak masalah ya, tidak berdosa orang yang meninggalkan pembunuhan tikus misalnya. Tidak membunuh tikus ya tidak berdosa. Tapi kalau membunuh boleh-boleh saja. Adapun apabila ada larangan dari pemerintah untuk membunuh hewan tertentu karena sudah sangat langka, ya jangan ya. Jangan membunuhnya. Karena syariat Islam itu membolehkan saja. Sedangkan ada aturan pemerintah yang melarangnya. Maka jangan ikuti pemerintah dan jangan membunuh hewan tersebut. Ya. Demikian wallahu taala alam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kita telah terhubung kembali dengan penelpon kita yang sebelumnya terputus sepertinya. Ada hamba Allah di Surabaya. Mari coba-coba, mari sama-sama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Insyaallah. Sepertinya masih belum terhubung ya. Ya, kami mohon maaf sebelumnya karena memang durasi kita terbatas. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, ini sudah terhubung Belum Bapak? terhubung. Ya, terhubung Bapak. Kami persilahkan pertanyaannya Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, sepertinya kita masih belum bisa terhubung dengan penelpon kita yang sebelumnya. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ya layanan telekomunikasi kita sedang kurang baik ya.
Mungkin kita akan coba membacakan kembali pertanyaan dari website Dewan Redaksi. Ada pertanyaan dari Bobby Tuswantoro nih, Ustaz, di Kota Banten. Di Banten, Kota Tangerang. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya, ibu Anda sekarang punya hutang di bank konvensional. Sekarang usahanya budidaya ayam broiler. Lalu sama ibu Anda disuruh meneruskannya. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Maksudnya, lalu sama ibu Anda disuruh untuk meneruskan usaha tersebut. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Soalnya ibu Anda mau mencari pekerjaan tambahan guna membantu pemasukan untuk melunasi hutangnya di bank konvensional. Mohon sekiranya dibantu jawabannya. Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakum khairan. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Apa hukum meneruskan bisnis ya ayam seperti yang ditanyakan, yang tadi disampaikan modalnya didapatkan dari berhutang yang ada ribanya. Apakah dibolehkan? Iya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ana melihat yang seperti ini dibolehkan ya. Karena sebenarnya riba dari hutang ini yang mengambil adalah bank. Ya. Jadi orang yang berhutang di sini hanya ngasih uang riba, yaitu bunganya. Sedangkan yang ngambil bunganya adalah bank. Sehingga sebenarnya modal dia itu harta dia. Modal dia itu sebenarnya adalah harta dia. Ribanya diterima oleh bank. Ribanya tidak ada di aset dia. Karena dia yang ngasih riba kepada orang lain. Sedangkan lembaga bank itulah yang ngambil ya riba tersebut. Karena melihat yang seperti ini dibolehkan, dan kalau bisa sesegera mungkin selesaikan akad utang piutang itu. Sesegera mungkin selesaikan akad utang piutang itu. Apabila bisa dengan menjual aset yang ada, ya, kita misalnya punya aset tanah atau punya aset yang lain, jual, tapi jangan sampai kita misalnya tergesa-gesa yang akhirnya kita mengalami kerugian yang besar ya karena kita tergesa-gesa dalam menjualnya. Jual dengan cara yang wajar. Apabila harganya sangat rendah sekali, ya sabar dulu sampai mendapatkan harga sesuai dengan pasaran atau di bawah harga pasaran tapi masih sedikit, masih bisa ditolerir. Ketika itu jual untuk segera menyelesaikan akad piutang yang ada unsur ribanya tersebut. Ya, Anda melihat yang seperti itu dibolehkan ya. Karena di sini yang berhutang bukanlah dia hanya meneruskan saja. Kemudian ini juga ya bisa membahagiakan ibunya. Dari satu sisi dia tidak melakukan dosa, di sisi lain dia bisa membahagiakan ibunya karena membantu ibunya. Kemudian Anda tadi sampaikan sesegera mungkin lunasi hutang tersebut. Karena dengan begitu akhirnya akad utang piutang yang ada unsur ribanya tersebut bisa segera diselesaikan dan dihentikan. Ya, demikian Allah taala. Ya. Syukur jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita optimalkan waktu kita yang tersisa. Kita akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di website dan redaksi. Ada pertanyaan dari Meila di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya, adakah hak mertua terhadap menantunya dalam syariat Islam, Ustaz? Bagaimana tip-tips supaya kita bisa cocok dengan mertua dan keluarga dari pihak suami sehingga terjalin hubungan yang baik, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, hak mertua
Ya, ini berarti yang bertanya istri ya. Ustaz. Apakah ada hak mertua yang harus ditunaikan oleh istri? Jawabannya para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, banyak ya yang harusnya dilakukan oleh seorang istri kepada mertuanya. Misalnya berterima kasih, bersyukur karena mertua tersebut telah mendidik suaminya, telah membesarkan suaminya, yang suaminya tersebut akhirnya menjadi pemimpin dalam keluarga dia, membesarkan, mendidik anak sehingga menjadi suami yang baik. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini perjuangan yang berat dan panjang. Maka seorang menantu harusnya bersyukur kepada mertuanya. Kemudian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin itu harusnya punya semangat untuk membalas kebaikan orang lain. Mertua itu tidak seperti orang tua kita, tidak seperti orang tua kita, orang tua kandung, orang tua nasab kita. Tapi mertua itu punya kebaikan-kebaikan yang sangat besar kepada menantunya, sehingga harusnya menantu benar-benar membalas kebaikan mertuanya. La yashkurullah man la yashkurun nas, ya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau misalnya menantu itu bisa melakukan kebaikan kepada mertuanya, lakukanlah. Kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan kepada kita, walaupun bukan lewat orang yang kita baiki. Kita misalnya berbuat baik kepada si A, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu kepada kita, walaupun lewat sisi. Jadi bisa jadi balasan kebaikan itu bukan dari orang yang kita berikan kebaikan, tapi Allah membalas kebaikan kita itu dari orang lain lagi. Tapi yang jelas, ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka sebagai menantu, berusahalah untuk berbuat kebaikan kepada mertua. Kasih hadiah, walaupun tidak wajib ya, tapi berikan itu. Dan kalau misalnya ada waktu luang, ziarahi mertua. Kalau misalnya terpisah dengan jarak, ziarah ke mertua atau berkunjung ke mertua. Kalau misalnya mertua membutuhkan bantuan, bantu selama kita mampu membantunya, dan seterusnya. Ya, intinya seseorang kalau dia melakukan kebaikan, maka akan banyak kebaikan yang datang kepadanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya. Mertua itu sendiri yang diberikan kebaikan bisa juga dari orang lain, ya. Yang jelas kita berbuat baik itu tidak akan rugi. Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Kebaikannya untuk dirinya sendiri. Orang yang paling banyak mendapatkan manfaat dari amalannya adalah pelakunya. Pelaku amalan itulah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari amalannya. Menantu melakukan kebaikan untuk mertua,
yang paling banyak mendapatkan manfaat dari perbuatan menantu ini adalah menantu itu, bukan mertuanya. Ya, demikian wallahu a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita masih bisa optimalkan sisa waktu kita untuk satu pertanyaan lagi Ustaz. Sepertinya ada pertanyaan dari Ernita Sofia di Lampung. Beliau bertanya, jika ada seorang laki-laki yang berusia 23 tahun dan sudah menikah selama 6 bulan tapi belum siap melakukan jima pada istrinya dengan berbagai pertimbangan, salahkah secara syar'i bila ia menjatuhkan talak karena tidak siap berjima dengan wanita itu, dan agar tidak bertambah dosa karena ia tidak memberi nafkah batin Ustaz? Juga agar wanita itu tidak tersiksa lebih lama karena tidak mendapat nafkah batin Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Mas kalian rahimana rahimakumullah, ini pertanyaan yang agak aneh ya. Nah. Sudah menikah tapi ternyata tidak siap memberikan nafkah batin. Ini kenapa menikah kalau tidak siap memberikan nafkah batin? Harusnya kalau siap memberikan nafkah batin, harusnya tidak perlu menikah, daripada malah akhirnya menzalimi orang lain. Kalau ditanya bolehkah mentalak istri karena keadaan yang seperti itu, jawabannya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kenapa harus melakukan pernikahan ketika seseorang belum siap untuk memberikan nafkah batin? Harusnya dipertimbangkan dahulu. Ketika belum siap memberikan nafkah batin, bahkan tidak mampu, maka ya jangan lakukan pernikahan. Karena itu berhubungan dengan kehormatan orang lain. Itu berhubungan dengan kemuliaan orang lain. Itu berhubungan dengan menzalimi orang lain. Itu anak orang. Istri itu dirawat oleh orang tuanya sejak kecil, dididik oleh orang tuanya sejak kecil. Orang tuanya di situ berkorban banyak. Sampai kita malah merusak masa depan dia. Jangan sampai ya kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Coba bayangkan apabila posisi kita seperti itu. Apakah kita rela diperlakukan demikian? Coba bayangkan ya, posisi kita di mertua itu. Posisi kita berada di mertua itu, mertua kita yang kita belum siap untuk menafkahi batin anaknya. Coba bayangkan, apakah kita rela diperlakukan seperti itu? Ya, jawabannya tidak ya. Tapi para jemaah sekalian rahimakumullah, anak kasih nasihat kepada suami ini. Kalau bisa jangan ditalak, tapi ubah keadaan kita menjadi lebih baik. Berikan dia nafkah batin. Adapun tidak siap untuk mendapatkan anak karena alasan-alasan yang mungkin dibenarkan oleh syariat, maka bisa dengan solusi lain, bukan dengan solusi tidak memberikan nafkah batin. Di sini ya banyak sekarang ya misalnya menggunakan alat kontrasepsi. Sekarang banyak. Tapi jangan sampai ya memutus kemungkinan untuk mendapatkan keturunan. Ya, keadaan demikian pada asalnya tidak boleh. Pakai alat kontrasepsi yang bisa menunda kehamilan apabila memang itu sangat mendesak kebutuhannya. Ya, jangan sampai ya mudah-mudahan dalam mentalak istri ya, karena itu efeknya akan sangat besar di kemudian hari. Bisa jadi nanti ada yang merasa terzalimi dan akhirnya urusan tersebut menjadi panjang sampai di akhirat ya. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban. Ya, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ustaz kami ucapkan syukuran jazakumullahu khairan atas
ilmu yang telah disampaikan dan waktu yang telah disempatkan untuk bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV. Dan dari apa yang telah kami himpun, ada 9 pertanyaan yang alhamdulillah dapat kita jawab pada kesempatan kali ini, 5 dari website Dewan Redaksi dan 4 dari penelpon. Ya, untuk itu kami ucapkan sekali lagi Ustaz syukron, jazakumullahu khairan Ustaz. Dan kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah bersamai program live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini, terutama bagi para pemirsa yang telah menggunakan layanan interaktif untuk kemudian bertanya langsung kepada asatizah, kemudian juga bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi. Sekali lagi kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Bisa melalui Bank BSI atas nama rekening, maksud kami bisa melalui nomor rekening Bank BSI atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi ataupun atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nazar. Syukran saja, jazakumullah khairan. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami